Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Daniel 11 ayat 20-35, demikian firman Tuhan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentara akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan bersama-sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kitab Daniel 11 ayat 20-35 ini hendak mengajarkan kita beberapa hal. Pada ayat 20-21 memberikan gambaran tentang seorang raja yang akan muncul dengan tipu daya dan merampas kekuasaan secara licik. Namun kita diingatkan bahwa Allah kita memiliki rencana yang lebih besar. Ayat 22-24 kita melihat perang dan tipu muslihat yang terus berlanjut di panggung sejarah. Di tengah-tengah krisis dan konflik, kita mengakui bahwa keadilan Tuhan akan terwujud pada waktunya. Di ayat 25-28 kita melihat kisah lain dari perseteruan dan tindakan licik.
Namun dalam segala hal kita diberitahu bahwa Tuhan kita memiliki kendali atas sejarah dan bahwa kesetiaan Tuhan adalah tiang yang teguh. Pada ayat yang terakhir 29-35 kita menyaksikan peristiwa yang dramatis yang mengarah pada penodaan dan penindasan agama. Namun dalam semua kesulitan, kita diingatkan dan kita disuruh untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pasal ini kita belajar bahwa meski dunia kita ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi Tuhan kita adalah batu karang yang kokoh dan tumpuan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, memohon kebijaksanaan dan kekuatan untuk tetap setia di dalam iman, di tengah tantangan hidup kita, di tengah tantangan kehidupan kita yang sulit. Mari kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dapat menjadi sandaran hidup kami. Di tengah kesulitan hidup, tantangan yang kami hadapi, kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri ataupun mengandalkan orang lain di luar Tuhan. Tetapi kami mau belajar hanya mengandalkan Engkau Tuhan satu-satunya, Tuhan topangan hidup kami. Ajarkan kami untuk setia dan selalu berpegang teguh di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.